mari kita bawa pujian dan sembah kita. Lagu ini sebagai kerinduan hati kepada Tuhan. Kerinduan hati untuk masuk dalam hadirat-Nya yang kudus. Mari kita nyanyikan lagu ini. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum. Bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sebentar kita akan mengambil perjamuan kudus untuk memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa kita. Teman-teman dipersilakan untuk mempersiapkan perjamuan kudus. Perjamuan kudus ini diperuntukkan bagi orang-orang yang telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Mari kita mempersiapkan hati untuk mengambil perjamuan kudus ini dengan memohon ampun atas dosa-dosa kita dan melepaskan pengampunan bagi orang yang telah menyakiti hati kita.
Mari kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesuai itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum anggur ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas pengorbanan-Mu di kayu salib. Kami bersyukur Engkau telah membebaskan kami dari belenggu maut. Kami bersyukur kami punya Raja yang hidup, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, Raja di atas segala raja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Mari sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Izinkan Bapa, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Hello students, welcome back to Radiance Online Student Service, ibadah online untuk pelajar SMP dan SMA. Senang banget bisa bertemu dengan teman-teman semua di ibadah online ini. Tetapi selain ibadah online, saya mengundang juga teman-teman untuk beribadah secara onsite di lokasi satelit yang terdekat dengan kalian, yaitu di satelit Pasir Koja atau satelit Kopo buat kamu yang daerah Bandung Selatan, dan juga satelit Bandung Utara buat kamu yang di daerah Bandung Utara. So see you there and let's pray. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Engkau mengizinkan kami untuk ada sampai hari ini dengan keadaan yang baik serta sehat. Hari ini Tuhan, kami mau belajar mendengar suara-Mu, lebih mengerti tujuan-Mu dalam kehidupan kami. Roh Kudus, bicaralah sehingga apapun yang kami dengar dari firman Tuhan sungguh bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap dengar firman-Mu. Amin. Teman-teman, kita bersyukur. Hari ini kita mengambil bagian dalam perjamuan kudus yang mengingatkan kita akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Sehingga kita semua punya masa depan dan punya tujuan. Karena itu, tidak ada seorang pun yang hidup tanpa tujuan. So let's find out your purpose in God. Teman-teman, buat kalian nih, para Gen Z akhir dan Gen Alpha awal yang hidup di dunia ini saat ini serba instan. Kamu dikelilingi oleh game, kamu dikelilingi oleh segala hal yang serba gampang. Pernah gak sih kalian tiba-tiba pengen makan, lalu kamu tinggal pencet-pencet GoFood atau pencet-pencet online food yang lainnya. Atau kamu lagi pengen kesana, pengen kesini, dan kamu ingat, aduh mobilnya lagi dipakai si papa nih, atau enggak motornya lagi dipakai si kakak nih. Gampang, tinggal pencet aja online motor, online mobil, segalanya instan.
Pernah juga nggak sih kalian lagi pengen main game, lagi seru-serunya main game? Nah, waktu kamu main game, waktu kamu lagi main online game, atau lagi pengen pesen segala makanan online dan transportasi online, pernah nggak tiba-tiba ada handphone kamu nge-lag? Atau tiba-tiba ada glitch? Lagi pesen, loh kenapa tiba-tiba nggak bisa dipencet ya? Lagi asik-asik pesan-pesan makanan, scrolling, mau makan apa ya? Tiba-tiba wifi-nya mati. Wah, kamu nggak bisa pesan makan, kamu jadi nggak bisa pesan online transportation. Nyebelin banget kan ya teman-teman? Apalagi kalau lagi main asik-asik, lagi main game, lagi dikit lagi menang, tahu-tahu wifi-nya mati. Teman-teman, glitch itu suka terjadi bukan hanya dalam game atau dalam online, tapi juga di dunia nyata. Di dunia nyata ini, glitch itu ada dan namanya crisis. Hari ini kita mau belajar gimana caranya supaya life must go on, supaya hidup kita tetap maju dan gak ikutan crash saat dunia di sekitar kita lagi error gara-gara glitch ini. Teman-teman, purpose dari Tuhan tidak akan pernah gagal, tidak akan pernah hilang sekalipun ada glitch dalam hidup kita atau ada yang namanya crisis. Di Pengkhotbah 3 ayat 1 dikatakan begini, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. So there is season for everything. Bisa jadi ada waktunya kita mengalami season of crisis, kita mengalami glitch. Ketika waktu krisis itu datang, Tuhan tetap mampu mendatangkan kebaikan bagi kita. Emangnya krisis itu apa sih? Glitch itu kayak apa? Glitch itu dalam kehidupan nyata itu seperti misalnya badai, tsunami, tornado. Kalau di Amerika mereka menyebutnya badai tornado yang tiba-tiba datang dan menghancurkan segala hal. Kalau di Indonesia kita menyebutnya angin taufan atau bisa juga kejadian-kejadian bencana lain seperti tsunami, banjir bandang, gempa bumi. Intinya krisis adalah situasi yang gak bisa kita kontrol. Bukan kita juga yang menyebabkannya secara langsung, tapi kita kena dampaknya. Misalnya terjadi tiba-tiba orang tua kita kehilangan pekerjaan karena perusahaannya tutup. Bukan gara-gara kita, bukan kita juga yang mau, tapi tentu saja kita kena dampaknya. Atau sistem ekonomi negara lagi berantakan sehingga ada banyak perusahaan yang mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Tahu-tahu harus mencat orang-orang, tahu-tahu perusahaannya tutup. Dan itu bukan salah kamu, tapi kamu kena dampaknya. Kamu jadi nggak bisa masuk ke kampus yang kamu inginkan karena dananya nggak cukup misalnya. Atau kamu nggak jadi kuliah di luar negeri. Atau kamu jadi nggak bisa masuk ke SMA ini. Kamu harus ke tempat yang lain. Tapi teman-teman, ada satu hal yang perlu kita ingat. Krisis ada untuk mengaktifkan kreativitas kamu. Sama kayak main game, makin sulit levelnya, kamu dipaksa buat kreatif. Kamu misalnya terpaksa cari cheat code, gimana nih cheatnya supaya bisa menang lawan raja yang ini. Atau mencari strategi yang baru. Kamu nggak akan jadi pro kalau levelnya yang gitu-gitu aja, yang gampang-gampang terus. Krisis memaksa kita berpikir out of the box. Jadi kita harus gimana waktu krisis datang? Teman-teman, kita tahu kalau kita semua punya purpose. But in the midst of our purpose, sometimes there is glitch, sometimes there is crisis. Kalau krisis datang, kita harus ingat. Yang pertama, ingat kalau kita punya garansi developer. Walaupun ada krisis, ingat, sang developer, sang creator, Tuhan kita pasti punya jaminan untuk kita mengatasi krisis tersebut. Bayangkan, kamu punya iPad misalnya, atau kamu punya laptop MacBook, atau kamu punya apapun yang barang-barang elektronik yang mahal. Kalau kamu punya iPad, di belakangnya ada logo Apple. Kalau iPad itu rusak, siapa yang bertanggung jawab? Karena di belakangnya ada logo Apple, tentu yang bertanggung jawab adalah Apple, bukan? Bukan gara-gara mereka kenal kamu secara pribadi, tapi karena nama dan reputasi Apple tersebut ada di produk yang kita pegang itu. Kalau iPad-nya kenapa-napa, kita bawa ke tempat servisnya, maka Apple akan bertanggung jawab. Bahkan sekali waktu laptop saya rusak, saya pernah bawa ke tempat yang khusus untuk servis Apple dan mereka katakan, oh kalau ini bisa diperbaiki tanpa harus bayar lagi. Nah, kalau Apple aja punya garansi,
kamu juga punya garansi asli resmi dari developernya. Nama Tuhan ada padamu. Tuhan bilang, ayo kita buat manusia menurut gambar dan rupa kita. Kamu bisa lihat itu di Kejadian 1 ayat 26. Fix, kamu adalah ciptaan Tuhan, kamu adalah produk original dari surga. Tuhan gak akan biarin kamu rusak atau gagal total. Karena itu bakal bikin reputasinya jelek. So if anything happen to you and to me, Tuhan bakal backup kita abis-abisan demi namanya. Dia akan mengatakan bahwa ini anakku, aku akan jaga dia, aku akan membawa segala sesuatu sekalipun itu hal yang buruk akan menjadi kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Jadi yang pertama, ingat kita punya garansi resmi developer dari surga. Yang kedua, ingat kalau sukses itu bukan hoki, tapi logic. Nah, maksudnya gimana ya? Banyak orang berpikir bahwa oh dia mah hoki, oh dia mah beruntung, dia mah kebenaran aja. Enggak teman-teman, itu salah. Sukses ternyata bisa diprediksi. Gagal juga sama, bisa kita prediksi. Semuanya soal laws, soal hukum. Teman-teman tahu dong hukum gravitasi, kalau kamu lempar bola ke atas, pasti jatuh ke bawah. Gak mungkin bolanya ngapung di atas terus. Karena ada hukum gravitasi, the law of gravitation. Terus kalau kamu masukin bensin ke mobil, mobilnya jalan. Kalau kamu masukin jus jeruk ke mobil, apa yang terjadi? Mobilnya mogok. Ada yang namanya logic. Masukin bensin ya jalan mobilnya. Gak semua hal adalah keberuntungan. Kadang-kadang mungkin ya teman-temannya kebetulan ya kalau kita ketinggalan barang di mall, tahu-tahu ketemu lagi. Kita lagi beruntung ya karena orang-orang kebetulan gak melihat atau orang-orang kebetulan membantu kita. Tapi teman-teman, segala hal yang kita sebut keberhasilan dan kegagalan bisa diprediksi. Hidup ini punya codingnya atau punya hukumnya sendiri. Tuhan bilang begini di Yosua 1 ayat 8. Ini codingnya teman-teman, pelajari baik-baik. Yosua 1 ayat 8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Kalau kamu pelajari manual buku kita, Alkitab ini jangan lupa baca Alkitab tiap hari dan saat teduh tiap pagi. Kalau kita baca manual buku kita dan kita lakuin hukum-hukumnya, dikatakan bahwa kamu bakal sukses. Dibilang di sini, dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada syaratnya. Pengen berhasil, pengen beruntung, ternyata ada caranya. Dikatakan renungkanlah kitab Taurat ini. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. It's bukan cuma sampai direnungkan. Dikatakan bertindaklah hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Bukan cuma baca, bukan cuma memikirkan, tapi melakukan. Maka logiknya adalah kamu akan berhasil. Kamu akan beruntung. So, dikatakan bahwa firman Tuhan ini akan membuat kamu berhasil dan akan membuat kamu beruntung. Jangan cuma mengandalkan perasaan. Jangan kita pikir, feeling gue sih begini, feeling kita sih begitu. Jangan mengandalkan perasaan, karena perasaan kita bisa jadi pagi-pagi senang banget, siang-siang udah bete. Atau kebalik, pagi-pagi kita udah happy banget, pas datang sekolah kita jadi bete. Berubah dalam sekian detik. Jangan depend on your feelings, tapi depend on God's word. Pelajari codingnya, pelajari hukumnya supaya kamu berhasil. Yang ketiga, ingat, kamu harus keluar dari cage kamu, keluar dari kandangmu, atau keluar dari zona nyaman kamu. Banyak banget konten-konten di sosial media yang memberitakan kalau orang dewasa udah bekerja pengen berhenti, merasa terjebak dalam pekerjaan yang mereka benci. Mereka merasa kayak burung dalam sangkar. Sangkarnya aman, dikasih makan tiap hari, ada jelas gajinya, datang pagi pulang sore dapat pemasukan, tapi mereka gak pernah merasa bebas atau gak pernah terbang kayak burung dalam sangkar. Teman-teman, ternyata ada bedanya antara job dengan work.
Apa bedanya ya? Job and work jangan ketuker. Ini rahasia yang paling penting buat kamu supaya nanti waktu kamu dewasa kamu tidak terjebak dengan yang namanya salah pekerjaan. Teman-teman, job atau pekerjaan adalah apa yang orang lain bayar supaya kamu lakuin. Kalau kamu dibayar nih jadi guru, kamu dibayar nih jadi dokter, pekerjaan bisa hilang, bisa tiba-tiba di lay off, bisa tiba-tiba pekerjaan ini sudah digantikan oleh AI, digantikan oleh robot, bisa banget. Tapi yang namanya work itu adalah sebuah karya, sebuah tugas. Work itu ada dari sejak manusia ditempatkan di dunia. Ketika Adam pertama kali ada dalam dunia, Tuhan memberikan Adam work. Apa tugas Adam? Apa work Adam yang pertama? Memberi nama hewan-hewan dan tumbuhan yang ada. Emang gampang teman-teman namain hewan dan tumbuhan yang ada? Mungkin miliaran spesies. Teman-teman, work adalah apa yang kamu lahir untuk lakuin. Purpose kamu adalah work kamu. Ini adalah gift, ini adalah karunia kamu. Kalau kamu tahu apa gift kamu tahu apa yang jadi purpose kamu di dunia ini, maka kamu tahu bahwa inilah arah kemana saya harus melangkah. Burung sukses kalau dia terbang, bukan kalau dia berenang. Ikan sukses kalau dia berenang, bukan kalau dia manjat pohon. Kamu sukses kalau kamu nemuin karunia yang Tuhan tanam dalam diri kamu. Pekerjaan kamu mungkin cuma kandang, tapi karuniamu adalah sayap kamu. Jangan cuma pengen jadi pegawai doang atau mengerjakan hal-hal yang orang suruh buat kamu kerjakan. Jadilah orang yang dideploy oleh Tuhan, yang diutus oleh Tuhan. Tuhan mengutus kamu untuk punya work yang Tuhan sudah siapkan dan sudah Tuhan tanamkan dalam diri kamu. So find your gift, temukan karunia kamu. Apakah itu mungkin ngegambar, mungkin bikin coding, atau mungkin bikin game-game baru yang bisa memberkati anak muda. Mungkin speaking, bicara. Kalau kamu ngomong orang-orang mendengarkan, kalau kamu ngomong orang-orang bisa mengerti, atau teaching, atau leading. Dan kalau kamu udah menemukannya, asah itu terus. Jangan biarkan kamu cuman sibuk dari sekolah, pulang bikin PR, tidur, sekolah, pulang bikin PR. Jangan sampai sistem itu bikin kamu jadi kayak robot yang cuma nunggu instruksi. Jangan sampai kamu cuma nunggu disuruh baru jalan. Kenapa belum ngerjain? Belum disuruh. Kenapa nggak gini? Kenapa nggak begitu? Nggak ada yang suruh. Jangan teman-teman. But find your purpose by finding your gift. Tuhan punya rencana buat kamu. Di Yeremia 29 ayat 11 dikatakan begini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Rencana Tuhan mendatangkan masa depan yang penuh harapan. Jadi rencana itu bukan buat bikin kamu celaka, bukan bikin kamu jadi susah, tapi untuk memberikan kamu masa depan yang penuh harapan. So, waktu dunia ini lagi glitch, waktu kamu merasa ada krisis dalam keluargamu, dalam relasi kamu, jangan panik. Back to your manual book. Baliklah ke manual book kamu, yaitu firman Tuhan. Dan temukan coding yang tepat, coding asli kamu yang penuh dengan karunia Tuhan. Temukan apa gift kamu, temukan apa purpose kamu, dan mulailah berjalan di dalamnya. So teman-teman, kalau hari ini kamu sedang dalam masa-masa yang kamu anggap ini krisis, keluarga kamu gak seperti yang kamu harapkan, relasi kamu gak seperti yang kamu harapkan, atau justru sebaliknya, you are walking in your purpose, kamu sedang living your best life, that's great. Satu hal teman-teman, entah kamu sedang dalam masa glitching, atau kamu sedang dalam masa the best time of your life, Tuhan ada bersama dengan kamu. Dan jangan pernah lepaskan Tuhan. Jangan lepaskan Tuhan ketika kamu merasa dalam waktu yang terbaik. Jangan anggap Tuhan meninggalkan kamu ketika kamu dalam masa yang penuh dengan krisis. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus kayak bersyukur karena Engkau Allah yang selalu ada dalam masa yang baik maupun dalam masa yang sukar. Hari ini Tuhan, kami memanggil nama-Mu bagi teman-teman yang sedang dalam masa krisis, dalam masa yang sulit, masa yang sukar. Hari ini Tuhan, kami meminta agar Tuhan memberikan jalan keluar. Engkau Allah yang mampu membuka jalan ketika tiada jalan. Engkau Allah yang mampu untuk memberikan kami pengharapan ketika kami sudah kehilangan pengharapan. Kami terima pengharapan dari Tuhan. Kami terima pintu yang terbuka yang selama ini tidak mampu kami buka. Karena tangan Tuhan adalah tangan yang kuat di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa bagi setiap teman-teman kami yang membutuhkan Engkau, yang belum pernah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau yang berkomitmen kembali, biar hari ini menjadi hari di mana mereka rekomitmen, di mana mereka menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan mengandalkan Tuhan dalam setiap langkah-langkah mereka. Jadilah Tuhan, jadilah Raja dalam kehidupan setiap kami. Kami rindu Tuhan agar kami berjalan dalam karunia-Mu, dalam anugerah-Mu. Dan ketika kami melihat ke belakang, kami tahu bahwa Tuhan Allah menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini jemaat Allah, terimalah berkat Tuhan, angkatlah tanganmu, biar berkat Allah yang menyertai kamu dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Biar berkat Allah yang selalu ada dalam segala hal yang kau kerjakan, kemanapun kau melangkah, apapun keputusan yang kau buat, selama hatimu mengasihi Tuhan, maka akan ada penyertaan yang daripada Allah. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang sudah terima berkat Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Teman-teman, kalau teman-teman mau share sesuatu atau perlu doakan, teman-teman bisa scan QR code di bawah ini, ada pendoa yang siap untuk mendoakan kalian. So happy weekend, God bless you.